Yang kelima, hazanun daim, selalu susah memikirkan akhirat, nasib akhirat, dan selalu khawatir atas perbuatan di dunia. Orang kok kalau ini pakai yang 5 ini aja udah pasti selamat. Arab ngomong salah, iki ucapanku ini kayak mana ya? Kira-kira nanti mau berbuat salah, kayak mana perbuatan kalau nyakiti hati orang apa enggak? Insya Allah selamat. Ya, ini baru 5. Ini adalah tips dari Abu Bakar agar kita menjadi orang yang selamat dari segala mara bahaya, mendapat derajat orang yang bertakwa, dan mendapat derajat orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang mulia, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada malam hari ini masih bisa melaksanakan sholat isya berjamaah dalam keadaan sehat walafiat, bisa berkumpul dalam majelis ilmu dalam keadaan sehat walafiat, bisa melaksanakan akidah rutin kajian malam Rabu dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Ini kitab Nasaihul Ibad halaman 53. Nanti bagi yang mau baca bisa dibuka. Atau belum punya buku ya beli ya. Ini kitab Nasaihul Ibad. Wal maqalah asaniyah, maqalah yang kedua, qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ma min abdin razaqahullah asyra khisal illa waqad naja minal afati wal ahati kulliha. Kata Abu Bakar As-Siddiq, tidaklah seorang hamba setelah diberikan oleh Allah 10 keadaan ini, 10 perilaku yang agung ini, kecuali akan selamat dari segala musibah, segala mara bahaya, semuanya, kata Abu Bakar As-Siddiq. Wa sara fi darajatil muqarrabin, dan orang yang mempunyai 10 perilaku ini akan menjadi orang yang sampai ke derajat muqarrabin. Muqarrabin itu orang-orang yang didekatkan kepada Allah, orang-orang yang dekat kepada Allah, masya Allah. Wanala darajatal mutakin, plusnya mendapatkan derajat orang-orang yang bertakwa. Satu, selamat dari segala mara bahaya. Kedua, diangkat derajatnya di sisi Allah sebagai orang-orang yang dekat kepada Allah. Yang ketiga, mendapat derajat orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina taraku syahawatan nafsi wajtanabu al-manhiyat. Orang yang bertakwa di sini maksudnya orang-orang yang meninggalkan kesenangan-kesenangan hati dan menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama awaluha sidqun daim ma'ahu qalbun qani. Perilaku yang pertama. Iki 10 iki dieling-eling ya, 10. Hah? Nah iso dicatet, enggak lali. Sidqun daim, selalu jujur, selalu jujur. Ma'ahu qalbun qani, dan bersamanya qalbun qani, artinya orang yang selalu ridho dengan apa yang diberikan Allah kepadanya, nerima atau qanaah. Wis gak usah mikir rezekine wong liya, wis nerima apa sing dimiliki diberikan Allah kepadanya, itulah yang diterima. Kenapa yang pertama ini sidqun daim, jujur? Karena yang berkata adalah Abu Bakar As-Siddiq. Terkenal Abu Bakar As-Siddiq itu dengan kejujurannya. Sampai dalam hal Isra Mi'raj, Siddiq itu artinya banyak membenarkan. Banyak berkata jujur, banyak membenarkan. Itu bahasanya. Makanya dijuluki As-Siddiq itu karena selalu membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam Isra Mi'raj yang orang semua itu hampir tidak percaya. Itu ketika ditanya Abu Bakar, semua malamnya Isra, Nabi diisrakan, paginya kan semua rame. Orang anggap Nabi sudah gila gara-gara ditinggal Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Makanya banyak orang kafir Quraisy ngeledek. Ya Allah Muhammad gara-gara ditinggal istri sama pamannya sampai gila, ngaku-ngaku di Isra Mi'rajkan. Masuk ke Palestina cuman 1 malam. Kurang dari 1 malam sudah balik lagi. Tapi ketika didatangkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar Siddiq, kawanmu ngaku-ngaku dijalankan malam ke Mekah sampai ke Palestina, kurang dari 1 malam sudah balik lagi. Gimana pendapatmu? Abu Bakar Siddiq ringan saja. Kalau memang itu yang dia katakan, ya pasti benar. Kalau memang itu yang dia katakan, saya pasti percaya. Bahkan lebih dari itu, kabar langit yang disampaikan semua saya percaya. Wah, ini sama, ini kawannya juga stres ini. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu enggak ada sedikit pun rasa ragu lagi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebut As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Maka tips pertama yang disampaikan Abu Bakar untuk orang supaya selamat dari segala mara bahaya, bisa mendapatkan derajat al-muttaqin, ya, bisa mendapat derajat al-muqarrabin. Yang pertama adalah sidqun daim, selalu jujur, selalu benar. Ma'ahu qalbun qani, sudah begitu neriman, qanaah. Yang pertama harus dijaga adalah sidqul lisan. Awal dari keberuntungan adalah sidqul lisan. Lisan yang selalu jujur. Lisan yang selalu jujur ini sangat-sangat sulit sekali. Yang kedua, yang pertama tadi apa? Sidqun daim, jujur, selalu konsisten dalam kejujuran, dan hati yang neriman, qanaah. Ingat ya, Hamid, pengen kawanmu banyak, jujurlah. Man qala sidquhu qala sadiquhu. Siapa kok jujurnya sikit, kawannya juga sikit. Ustadz, itu orangnya penipu kok kawannya banyak, berarti kawannya ketipu semua itu. Wasani sobrun. Wasani yang kedua sobrun kamil ma'ahu syukrun daim. Sabar yang sempurna ma'ahu syukrun daim, syukur yang selalu konsisten, selalu syukur kepada Allah. Ya, sabar yang sempurna dan selalu bersyukur kepada Allah. Sabar yang sempurna ini sulit sekali nih.
Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qaul afdhalul iman as-sabru was-samahah. Seutama-utamanya iman adalah sabar dan toleransi yang tinggi. Toleransi yang tinggi. Sabar dan toleransi yang tinggi. Wa ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qaul na'am nikmasilahul mu'min, sebaik-baiknya pedangnya orang mukmin as-sabru wa du'a. Sebaik-baiknya pedangnya orang mukmin adalah sabar dan doa. Ono musibah sabar. Ini sabar jangan artikan diem loh ya. Sabar itu bukan diem. Ono musibah, rumahnya kebakaran, sabar sabar. Rumahnya di ben kebakaran. Itu bukan sabar, itu pauk namanya. Sabar itu dia diam setelah dia berserah, setelah tawakal dan ikhtiar. Setelah ikhtiar dia baru tawakal, itu namanya sabar. Bukan sabar itu diem, anaknya dipukuli orang. Gimana ini bang, anakmu dihajar orang ini? Sabar. Nanti kan dapat balasan dari Allah. Bukan begitu. Ya kita ada usaha, ngomong baik-baik, ya diobati juga, begitulah. Kena musibah banjir, ada banjir. Bang ada banjir tuh, sabar. Gak pindah kita, udah sabar aja. Anyut lah. Sabar itu bukan jangan salah menyalahartikan sabar. Wa qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kaifa yasunnu minka al-ujbu fi a'malika. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah dengar ini? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah dengar? Ini kan saya ucapkan, kan dengar. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dulu madhabnya Syafi'i. Madhabnya Syafi'i. Beliau ulama besar. Ya, ulama besar di masanya, terkenal waliullah. Tapi sebelum meninggal mimpi bertemu Imam Ahmad bin Hambal. Diminta agar pindah madhab ke madhab Hambali. Ya. Tolonglah madhabku. Ya, maka orang Ahmad bin Hambal, madhab Hambali, dia hormat, istilahnya mengagungkan ulama, walaupun ulama yang terkenal ahli sufi atau tasawuf, ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau enggak doyan itu orang madhab Hambali sama yang model-model kayak gini. Tapi sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani beliau hormat karena beliau madhabnya Hambali. Dulu sebelum madhab Hambali beliau madhabnya Syafi'i. Kalimatnya indah. Ulama hebat, ulama besar. Kaifa yasunu minka al-ujbu? Bagaimana bisa kamu itu punya ujub, bisa membanggakan diri, kata beliau. Fi a'malika, di dalam amal-amalmu. Wa ru'yatu nafsika fiha, dan memposisikan dirimu itu bisa atau berhak mendapatkan balasan dari amal tersebut. Wa talabul a'wati, dan menuntut ganti atau menuntut ganti upah daripada amal tersebut. Padahal semua itu dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kata-kata kalau dihayati ini nyindir kita. Kamu kok ngarep upah dari Allah lho piye? Iki kalau orang sini bilang, cemanalah kau mikir, kasarannya begitu. Cemanalah kau berpikir, kok bisa kau mengharap imbalan dari amal perbuatanmu kepada Allah? Orang kau bisa ibadah itu karena Allah. Kau bisa ibadah, mampu bertenaga beribadah, itu yang ngasih tenaga siapa? Allah. Sudah begitu, kau minta upah lagi dari ibadah itu. Sudah dikasih tenaga, kesehatan, sudah kita bisa nikmat, sudah bisa ibadah, malah minta upah sama Allah. Ibaratnya begini, ku kasihlah Pak Syahril ini, Pak ini ya, ini duit untuk Bapak, ini untuk modal ya, untuk modal usaha. Ini ada ruko, ini ada barang-barang saya, Pak Syahril jaga, kembangkan. Nah, terus Pak Syahril bilang sama saya, tapi setiap bulan kasih gaji ya Ustaz. Kayak gitulah. Itu kalau orang bilang sudah dikasih
Jantung minta nyawa sih. Minta hati, ya, dikasih hati minta jantung. Sudah dikasih modal, kasih barang, kasih tempat tinggal, udah gitu tiap bulan masih minta gaji. Itu kita disindir oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani begitu. Kaifa yasunu katanya. Kaifa yasunu minkal ujbu bi a'malika wa ru'yatu nafsika fiha. Kok bisa kamu mengakui amalmu itu cemana? Kok bisa kamu membanggakan amal yang kamu perbuat itu cemana? Dan meminta upah lagi dari amalmu. Orang semua itu adalah taufik dari Allah, pertolongan dari Allah. Semua itu anugerah dari Allah. Kalaupun kamu bisa meninggalkan maksiat, kata Syekh Abdul Qadir, wa in kunta taraktal maksiat fa bi hifdhihi fa yafadhuhu. Kamu bisa ninggal maksiat, aina anta minasyukri. Kalau kamu syukurmu di mana atas kamu bisa meninggalkan maksiat tersebut. Wal i'tiraf bihadin ni'am, dan mengakui nikmat bisa meninggalkan maksiat itu. Allati a'taqaha. Fallahu khaliquka wa khaliqu af'alika. Allah itu yang menciptakanmu dan yang menciptakan perbuatanmu. Wasalis yang ketiga. Yang kedua tadi apa? Sabar yang sempurna beserta syukur, selalu yang syukur atau syukur yang konsisten. Yang ketiga wasalis faqrun daim, selalu butuh kepada Allah. Ma'ahu zuhdun hadir, dan menghadirkan zuhud. Zuhud itu tidak terlalu mikir dunia, selalu butuh kepada Allah dan tidak butuh pada dunia. Selalu butuh kepada Allah dan tidak butuh pada dunia. Saya pernah melihat kisah, membaca kisah Ibrahim. Ibrahim itu manusia yang paling zuhud. Sampai-sampai ketika pas musibah datang, dia dibakar oleh Namrud. Saking zuhudnya beliau itu ditawari bantuan sama Jibril, bayangkan. Yang nawari itu bukan manusia lagi, Jibril yang nawari. Wahai Nabi Ibrahim, apakah perlu bantuan dariku? Ini api sudah membulat-bulat, dia sudah dibakar. Sudah mau dibakar itu bilangnya amalaka fala. Kalau bantuanmu saya nggak butuh. Kata Ibrahim kepada Jibril, amalaka fala. Kalau butuh bantuanmu saya tidak butuh. Tapi kalau Allah saya butuh. Ini Jibril ya kembali dengan apa, agak, kalau orang sini bilangnya kecewa. Tapi malaikat masuk kecewa. Jadi Jibril itu ditolak bantuannya. Siapa lagi yang menolak bantuan malaikat? Nabi Muhammad. Dilempari orang Taif ketika dakwah. Malaikat menawarkan diri, malaikat yang menjaga gunung menawarkan diri. Nek cara wong apa ya dewa penjaga gunung. Tapi kalau kita malaikat yang diserai Allah untuk menjaga gunung. Malaikat iku akeh, orang mung 10 iku. Jibril, Mikael, Israfil, Israel, Mungkar, Nangkir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan, dudiku tok. Iku yang wajib kita ketahui. Yang lain yang jaga matahari, jaga bulan, jaga bumi, jaga arsy, ya jaga gunung ya ono. Malaikat yang jaga gunung menawarkan diri kepada Nabi. Gimana ya Rasul? Kalau gunung ini saya angkat, saya timpakan orang Taif gimana? Kata Nabi, jangan. Saya masih mengharapkan keturunan mereka nanti ada yang menyembah kepada Allah. Kalau aku ditawari ngono, kayak mana Ustaz Ali? Ustaz Ali udah dilempari sama orang Mencirem, cemana? Timpa gunung. Gak usah gunung, laut pun timpa kan sekarang. Hah? Nabi yang ditawari, ditolak. Nah, Nabi Ibrahim begitu. Saking nggak perlunya selain Allah. Enggak perlu selain Allah. Abot iki abot. Wis kelaparan, musim Covid, semua kerjaan enggak ada, ditawari duit, diutangi. Ya, diutangi duit. Iki ono duit tapi kurang halal. Piye? Piye Pak Sahril? Mau apa ora? Tak bagi.
Wis gak iso nyaur gak apa-apa. Sakjane aku yo takut masalah duit sing gak halal, tapi karena butuh sesuk gawe mangan ra ono piye meneh. Kira-kira ngono apa ditolak? Setuju kali Pak Husain. Yo, ya saya yakin kalau Pak Sahril nolak. Tapi kalau Pak Husain ngono juga. Alhamdulillah nolak juga. Nolak sikit. Ya Allah. Iki Nabi Ibrahim. Wis gak perlu dunia. Fakron daim selalu butuh kepada Allah dan zuhud tidak perlu kepada dunia. Jadi orang zuhud itu sebenarnya tidak harus miskin. Orang kaya pun bisa zuhud. Kita walaupun kaya, punya mobil, punya harta banyak, duit banyak, tanah luas, tapi kok pikiran zuhud itu tidak sampai masuk ke dalam hati. Itu loh pikiran zuhud. Sampai ono kakek dari kiai saya, Kiai Mbah Said, punya kakek Mbah Su'eb itu Mbah Said bin Abdurrahim bin Ahmad bin Su'eb. Mbah Su'eb itu pernah bilang, tolak tu dunia salah satu lakin. Aku tolak dunia dengan 3 kali tolakan. Padahal hartanya banyak sekali, tanahnya luas. Tapi menolak dunia dengan 3 kali tolakan. Artinya apa? Tidak lagi tergantung kepada dunia. Ini hebat, orang yang kayak gini sudah hebat. Zuhud. Sudah ya, zuhud itu artinya tidak terlalu memikirkan dunia. Fakron daim, pikirannya cuman butuhnya kepada Allah. Ruya anhu sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi bersabda, ya ma'syarul fuqara, wahai golongan orang-orang yang fakir, a'tullaha ridho, berikanlah Allah ridho. Berikanlah ridho kepada Allah. Min qulubikum, dari hati-hati kalian. Berikan rasa ridho kalian kepada Allah. Kalian dibuat Allah miskin, diposisikan Allah sebagai orang miskin, ridholah. Tadfaru, maka kalian akan mendapatkan bisawa bifakrikum. Kalian akan mendapatkan kefakiran kalian, pahala dari kefakiran kalian. Orang fakir sabar dengan fakirnya akan mendapat pahala dari kefakirannya itu. Sabar fakir gitu aja udah dapat pahala, apa gak enak kali itu? Nanti di sana di akhirat tahu-tahu walaupun kita nggak banyak ibadah, tapi karena sudah sabar menghadapi kefakiran, kekurangan, itu sudah dapat derajat yang tinggi di sisi Allah. Kan enak, nggak ngapa-ngapain. Yang penting kewajiban dijalankan. Ya ma'syarul fuqara, a'tullaha ridho. Berikanlah kepada Allah ridho dari hati kalian. Tadfaru, maka kalian akan mendapatkan bisawa bifakrikum. Wa illa falah. Tapi kalau nggak ridho, sudah fakir, miskin, nggak ridho bisa. Tiap hari ngomel saja. Iki biasanya sing ngomel ini istri apa suami? Alhamdulillah nggak ada wong wedok, jadi bebas aku ngomong. Ya. Biasanya sing ngomel itu istri. Oh iya. Ya. Jadi wong miskin, jadi wong fakir sing sabar. Dengan sabar itu akan mendapat pahala di sisi Allah. Sudah diberikan Allah ujian fakir, miskin, nggak sabar bisa. Satu sakit karena miskin, kedua sakit karena ngeluh. Ngeluh itu adalah musibah yang kedua. Coba kalau sabar. Dengan sabar ini jadi obat, paling tidak terbebani lagi dengan ngeluh tadi. Ngeluh itu sudah musibah yang kedua. Apa meneh, misal kayak kita sudah laki-laki yang nyari nafkah keluar, wis fakir ning njaba iku wis sulit, pulang direpeti meneh, apa gak makin berat? Yo abot tenan ya kan. Sabar. Dodolan es musim hujan.
Wis gak payu, mulai sih direpeti. Sabar. Tapi kan cair. Sing cair, dudu duite. Ya Allah ya kali. Qala batul hukama istighna'uka anisyai khairun min istighna'uka bih. Warabi yang keempat, itu yang ketiga. Saya ulang lagi, yang pertama tadi jujur dan qanaah. Yang kedua sabar yang sempurna dan selalu bersyukur. Yang ketiga selalu butuh kepada Allah dan tidak membutuhkan dunia. Yang keempat fikrun daim ma'ahu batnun ja'i. Selalu berpikir atas kekuasaan Allah dan perut yang senantiasa kosong. Iki yang aku nggak tahan nih. Yang keempat ini beratnya. Selalu berpikir atas kekuasaan Allah. Disertai dengan perut yang kosong. Iki mau sing jenenge obat ati weteng ingkang luwe, perut yang selalu kosong, yaitu puasa sunnah. Makan enggak puasa sunnah pun perutnya jangan sering-sering penuh berisi. Karena memang kata dokter, kalau sering penuh perutnya itu pankreasnya terganggu. Pankreas itu yang mengeluarkan hormon untuk mencerna makanan. Kalau penuh terus hormonnya berat, pankreasnya berat, akhirnya nanti terganggu. Pankreas itu ning ngene. Mana wong kok wetenge gondut, kok nengok aku Pak Husain. Wong nek wetenge selalu penuh, iku kerja pankreasnya pun lebih ekstra. Nah, itu pankreasnya terganggu, orang nyangka itu sakit lambung. Memang di sini tempatnya keluhannya. Padahal pankreasnya terganggu. Ya, jadi kalau kita mau sehat terus, salah satunya weteng gak usah terlalu sering-sering kenyang. Puasa, alhamdulillah. Dulu saya rajin puasa, Pak. Baru di sini aja enggak. Cemana mau puasa? Enggak ada kawannya. Udah gitu siap ngaji dibawai makanan. Enggak dimakan katanya enggak hormat saya yang bawa sama yang bawai. Dimakan. Ya. Satu hari ngaji 3 kali, minimal makan 3 kali. Di rumah udah sebelum ngaji berangkat udah makan. Jadi kan makannya sudah 6 kali. Makan di rumah 3 kali sehari, makan di luar 3 kali sehari. Cemana enggak bengkak? Ya. Padahal pengen orang selamat ini. Fikrun daim ma'au batnun ja'i, selalu berpikir dengan kekuasaan Allah dan perut yang senantiasa kosong, maksudnya tidak terlalu penuh, tidak sering kenyang. Ruya anna sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, tafakkaru fi kulli syai'. Berfikirlah kamu tentang segala sesuatu. Wala tatafakkaru fi dzatillah, tapi jangan berpikir tentang zatnya Allah. Allah itu gimana ya? Allah itu posisinya kayak mana ya? Allah itu gimana? Itu semakin gila. Enggak semakin beres, tapi semakin gila. Jadi cara berpikir kayak mana? Bagaimana kekuasaan Allah? Tentang kekuasaan Allah. Oh, kuasa Allah sangat besar sekali. Ya. Ada ulama ahli tauhid dalam syairnya, dalam nazmnya berkata, lupa aku, gara-gara kenyang perutnya. Pikirkanlah alam bawah, yaitu sekitarnya. Kemudian pikirlah alam atas, yaitu alam langit. Kalau kita ingin menemukan kekuasaan Allah yang maha dahsyat, itu selalu berpikir kekuasaan Allah yang ada di sekitar kita. Ya, kekuasaan Allah yang ada di atas langit. Bagaimana langit itu diciptakan Allah? Bagaimana bulan bintang diciptakan Allah? Bagaimana langit bisa sampai 7 lapis
Di atasnya ada alam namanya alam kursi, di atasnya ada alam namanya alam arsy. Itu seberapa besar kekuasaan Allah itu. Nah, kalau kita sudah sering memikirkan alam yang di atas, kemudian ditambahi memikirkan alam sekitar kita, bagaimana terjadinya hewan, bagaimana terjadinya gunung, ya. Makanya ayat Al-Qur'an mengatakan afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kafir wa ilal jibali, itu supaya kita disuruh mikir. Kenapa Al-Qur'an pada saat itu kok nyuruh mikirnya kok ilal ibili, ilas samai, ilal jibal, itulah kekuasaan Allah yang besar dan ada pada saat itu. Saat ini pun juga bisa dipakai cara berpikir kita. Tapi kan sekarang zamannya lebih canggih lagi. Sekarang handphone kok bisa ya, dari sini ke Jawa kok bisa nyambung. Dulu kan nggak pernah terpikir. Coba sekarang pikir kayak gitu. Ya. Tapi dulu kita disuruh berpikir bukan begitu. Afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat. Bagaimana kok unta itu bentuknya Allah ciptakan seperti itu? Terus kenapa dipasih punuk yang tinggi? Fungsinya untuk apa? Wa ila samai kaifa rufiat. Bagaimana langit bisa ditinggikan? Enggak ada tiangnya. Sudah terhampar sebegitu luas, enggak pernah direnovasi sekalipun. Mulai pertama diciptakan sampai sekarang belum pernah itu langit pecah. Enggak ada tim renovasi langit. Anak pernah langit sebelah sana runtuh. Direnovasi malaikat Jibril sama kawan-kawan, pernah kayak gitu. Mulai diciptakan sampai sekarang. Matahari mulai awal diciptakan sampai sekarang nggak pernah padam. Ustaz kalau malam kan padam, bukan padam. Matahari nggak padam, cuman ketutup. Nah, sekarang di sini gelap, mungkin di Mekah masih siang, di Eropa masih pagi. Jadi matahari mulai awal diciptakan sampai sekarang tidak pernah padam. Coba berpikir di situ. Betapa hebat kekuasaan Allah. Ya. Fandur ila nafsika. Ini kata ahli tauhid. Fandur ila nafsika. Lihatlah dirimu itu. Berpikirlah. Kamu tuh diciptakan Allah kok bisa begitu kayak mana? Mulai dari bentuk tubuhmu, mulai dari organ-organ tubuhmu. Itu kok Allah ciptakan begitu, manfaatnya semua ada semua. Ya, fandur illa nafsika, sumantakili, lalu pindah lil alamil ulwi, yaitu alam langit, alam atas, sumasufli, lalu alam bawah sekitarmu. Itulah cara kita berpikir supaya kita tidak tersesat. Jangan mikir ini ahli tauhid ini gila gara-gara mikir Allah. Ya kalau kita mikirin Allah terus juga gila bener. Orang kita itu ada prosedurnya. Pengen mengenal Allah itu ada prosedurnya. Ikuti ulama nyuruh kita kayak mana? Ya. Hadis Nabi nyuruh kita kayak mana? Tafakkaru fi khalqillah. Mikirlah makhluknya Allah. Wala tatafakkaru fi datillah. Jangan mikir zatnya Allah. Mikir makhluknya Allah itu dipikir, itu akan menemukan kekuasaan Allah yang luar biasa. Makanya ulama tadi berkata fandur ila nafsik summantakili. Lihatlah kekuasaan Allah dalam diri kamu. Lalu pindah alam atas, alam langit. Lalu pindah alam sekitarmu. Tajid bi sun'an badi alaikami. Kamu akan menemukan ciptaan yang tiada tandingannya. Sudah begitu kamu akan mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mikir kok langsung Allah. Allah itu gimana ya? Allah itu kayak mana ya? Di mana? Duduk atau posisinya berdiri atau kayak mana? Ya gendeng kita pasti. Makanya nggak boleh kita membahas zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Warabi fikron da'im ma'ahu batnun ja'i. Tafakaru fi kulli syai'in wala tatafakaru fi dzatillah. Fa inna baina sama'i sabi'ah ila kursi sab'ata alaf. Karena di antara langit 7 sampai alam kursinya Allah itu ada 7.000 cahaya. Ada 7.000 cahaya. Wa huwa fawqa dzalik, sedangkan Allah di atas semua cahaya tersebut.
Kayak mana bayangkannya? Wallahu alam bishawab. Ruya anna sallallahu alaihi wasallam qol rahimallahu qauman yasabuhumun nas marda wa ma hum bimarda. Allah mengasihi kaum yang manusia menyangka mereka sakit. Disangkane sakit, tiba-tiba gak sakit. Itu Allah kasihan sama orang seperti itu. Iki jalannya kok klemak, apa iki sakit apa piye? Kasihan. Allah kasihan sama orang kayak gitu. Rawahu Ibnu Mubarak. Yang kelima, wal khamis hazanun da'im ma'ahu khaufun muttasil. Yang kelima, selalu sedih urusan akhirat dan disertai rasa khawatir yang selalu sambung. Artinya hati selalu khawatir. Sedih urusan akhiratku sok ben cemana ya. Di akhirat aku nanti itu masuk surga, masuk neraka ya. Khawatir selalu akan melakukan perbuatan gini nanti kayak mana nanti di akhirat. Kalau aku begini nanti kayak mana tanggung jawabnya di akhirat. Nah itu yang kelima. Ruya anna sallallahu alaihi wasallam qol lau ta'lamuna ma lakum indallah. Jika kalian mengetahui apa yang ada bagi kalian di sisi Allah, la ahbabtum antazdadu faqatan wa hajatan. Pasti kalian akan suka, kalian anstadadu bertambah butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ruya anna sallallahu alaihi wasallam qol kafa bil mar'i ilman ayyashallah. Cukuplah ilmu sebagai takut kepada Allah. Wa kafa bil mar'i jahlan an yu'jaba bi nafsi. Cukuplah bodoh untuk orang ujub kepada dirinya. Orang cukup dikatakan bodoh kalau sudah ujub dengan amal ibadahnya sendiri. Orang sudah dikatakan cukup pinter kalau sudah takut kepada Allah. Rawahu al-Baihaqi. Ini sidik-sidik orang ujub itu memang luar biasa. Kalau kita mengaji ilmu tentang hati, ujub itu adalah masalah yang besar. Ujub itu cemana sih? Gini loh. Orang sekarang itu banyak kemakan ujub. Ujub itu perasaan membanggakan diri yang timbul dalam diri sendiri. Misalkan amalan kita ini punya amalan. Misalkan kita rajin sedekah. Kalau kita sudah nggak bisa digoda setan, pertama setan akan menggoda kita agar tidak mau sedekah, kan gitu. Cemana agar orang ini tak mau sedekah. Setelah dia gagal menggoda orang ini tidak bisa sedekah lagi, artinya dia tetap sedekah. Yang kedua, setan caranya menimbulkan perasaan ujub di dalam hati orang yang sedekah ini. Dibisikkannya, tengok sedekahmu ini sudah banyak kali. Kau ini memang hebat, setiap hari bisa rajin sedekah. Enggak ada orang satu kampung ini serajin kamu dalam urusan sedekah. Dan memang kenyataannya yang paling rajin itu memang dia. Ditengok ke yang lain. Di mata dia, ya, diperlihatkan yang memang paling rajin itu dalam urusan sedekah adalah dia. Kemudian timbullah perasaan, iya memang saya yang paling rajin dalam urusan sedekah. Kalau sudah muncul seperti ini, inilah setan sudah berhasil membuat orang ini menjadi ujub. Jadi ujub itu bahaya. Dan tidak punya, ya ujub ini penyakit bagi orang yang ahli beramal. Bukan orang ahli maksiat. Orang yang justru yang kena ujub ini, orang yang sering beramal soleh. Orang rajin sholat. Kalau setan sudah tak sanggup lagi ganggu, mencegah dia ke masjid, akan setan bisikkan supaya dia ujub. Cemana caranya? Tengoklah, kamu itu rajin kali sholat. Saudara-saudaramu dicarikan orang yang tidak rajin sholat. Saudaramu satu rumah tengok, nggak ada yang serajin kamu. Akhirnya hati kemudian berpikir, iya memang saya yang paling rajin satu rumah. Timbul rasa membanggakan diri. Jadi kayak mana caranya supaya kita tidak timbul rasa ujub itu? Alhamdulillah, cepat-cepat kita kembali kepada Allah. Alhamdulillah, saya bisa sedekah. Ini sedekah adalah pemberian dari Allah. Saya kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah, saya bisa sholat. Saya sholat ini adalah taufik, pertolongan karena kekuatan yang diberikan Allah kepada kita. Langsung kembalikan kepada Allah supaya tidak muncul rasa ujub.
Makanya ibadah apapun kita itu diajari supaya niat pertama kali itu lillahi ta'ala. Tengok niat ibadah, niat wudhu, niat sholat, niat zakat, semua belakang dikasih lillahi ta'ala. Itu untuk apa? Supaya kita tidak ada bagian ujub. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Karena Allah ta'ala. Ini kata Gus Bah. Kita sholat usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Supaya karena Allah. Kalau nggak dikasih lillahi ta'ala, pertama kita sudah sebut usolli, saya sholat. Sudah menaruh saya. Kalau ibadah kok sudah disebut nama saya, itu sudah menempatkan diri bahwa kita ini berhak mendapatkan imbalan atas ibadah kita. Kita mengakui bahwa itu amal, itu sholat kita yang lakukan. Itu sudah memberikan bagian pada nafsu kita. Jangan. Makanya diakhiri dengan lillahi ta'ala. Saya sholat, saya sedekah, saya haji, saya puasa. Itu rawan. Rawan apa? Rawan membanggakan diri atau ujub. Siapa yang sedekah itu tadi? Pak Syahril. Yang sedekah itu makanan siap ngaji siapa? Enggak ada malam Nisat. Wah iya, belum waktunya. Alhamdulillah. Kena corona kabeh. Enggak ada ya. Alhamdulillah. Wis ngombe wae lah. Sing kelima, ini yang paling saya rasa berat, khazanun daim, selalu sedih urusan akhirat, ma'au khaufun muttasil, selalu khawatir. Tapi ini sama ulama lain ya ditentang. Gak oleh kita selalu khawatir urusan akhirat. Kalau kamu selalu khawatir urusan akhirat, nanti kamu hidup di dunia gak bisa menikmati. Laku sak laku tiap hari detik demi detik susah pikirannya. Akhirat itu piye yo sok aku ninggal nanti cemana ya, husnul khotimah, husnul khotimah. Ngono terus pikirannya ya gak maju-maju. Wis gak mikir iso gawe mau apa? Wis gak iso mikir dunia malah ya kan. Jadi caranya cemana? Tengah. Kadang mikir ngene, kadang mikir dunia, cemana usaha ini biar maju. Yuk gitu juga. Jadi maksud saya sampaikan ini jangan terlalu terprovokasi dengan ini terus kemudian susah terus bindino gak kerja. Zikir ini masjid piye nasib kusukne akhirat. Enggak gitu juga. Dulu saya di pondok kayak gini. Karena saya di pondok pesantren gak mikir kebutuhan hidup. Karena ini saya sampaikan untuk bapak-bapak kan cari nafkah juga. Jangan pula nanti terus setiap hari sedih mikir akhirat. Enggak juga ya. Sikit-sikit harus diimbangi. Jangan terlalu mikir dunia, tapi juga kadang kayak gini juga dipikir. Hazanun daim, selalu susah urusan akhirat, tapi juga disertai dengan khaufun mutasil, khawatir yang selalu sambung. Ini 5, sebenarnya sampai 10, tapi karena masih banyak 5 lagi, kok dilanjutkan yang sampai malam nih. Saya ulang. Yang pertama apa tadi? Jujur, selalu jujur dan selalu qanaah. Yang kedua, sabrun kamil, sabar yang sempurna dan syukur, selalu bersyukur. Yang ketiga, selalu butuh kepada Allah dan zuhud dengan dunia. Yang keempat, berpikir kekuasaan Allah dan tidak sering-sering kenyang perutnya. Yang kelima, hazanun daim, selalu susah memikirkan akhirat, nasib akhirat, dan selalu khawatir atas perbuatan di dunia. Orang kok kalau ini pakai yang 5 ini aja udah pasti selamat. Arab ngomong salah, iki ucapanku ini kayak mana ya? Kira-kira nanti mau berbuat salah, kayak mana perbuatan kalau nyakiti hati orang apa enggak? Insya Allah selamat. Ya, ini baru 5. Ini adalah tips dari Abu Bakar
agar kita menjadi orang yang selamat dari segala mara bahaya, mendapat derajat orang yang bertakwa dan mendapat derajat orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutannya insyaallah malam Rabu depan. Demikian mungkin dapat disampaikan, lebih kurangnya mohon dimaklumi. Jika ada salah dari saya pribadi, jika ada benar pastilah dari Allah semata. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.